Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope all of you in good situation. Well, our discussion for today is about imperative sentence atau kalimat imperatif. Biasanya digunakan untuk command atau perintah, request, permintaan, and direction atau petunjuk. And then the next discussion is about characteristic of imperative sentence atau ciri-ciri dari kalimat imperatif. The first, yang pertama, subjek tidak perlu dituliskan karena sudah jelas. Biasanya subjeknya berupa kata you, sehingga subjeknya tidak harus ditulis. Nah, pada bagian awal kalimat biasanya menggunakan verb atau kata kerja yang berbentuk bare infinitive. Bare infinitive bisa kita sebut sebagai kata kerja yang tidak diberikan tambahan s atau is atau d or ed. Nah, seperti itu. The next about pattern of imperative sentence atau bisa kita sebut juga sebagai sentence structure atau rumusnya. Nah, the first is about positive pattern atau positive structure, di mana rumusnya adalah verb plus object or complement. Nah, contohnya or for example, close the door artinya tutup pintu. Kita tidak harus menambahkan subjek atau you close the door, tidak harus, karena sudah jelas close the door itu bentuknya adalah command atau perintah yang ditunjukkan untuk orang lain, sehingga subjeknya tidak harus ditulis. Nah, selanjutnya diawali oleh kata kerja. Contohnya di situ ada close the door, close, tutup pintu. Nah, close di sini tidak ditambah akhiran is ataupun ed. Nah, selanjutnya another example is close the window, tutup jendela. Nah, seperti itu. Itu adalah positive pattern of imperative sentence. And the next is about negative. Selanjutnya ada struktur yang negatif. In negative, there is do not or don't and plus verb plus object or complement. Bedanya yang positif tidak diawali kata do not atau don't, tetapi langsung verb. Sedangkan di negatif kita harus tambahkan do not atau don't di awal kalimatnya. Example-nya di situ ada don't eat the bread. Jangan makan roti itu. Itu ditunjukkan untuk perintah yang sifatnya negatif. Or another example, do not sleep late. Jangan tidur malam-malam. Nah, seperti itu. And the next is about kind of imperative sentence. Nah, the first is imperative sentence command atau biasanya digunakan untuk perintah. Example-nya, open your book, buka bukumu. Wash your hand, cuci tanganmu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada imperative sentence request atau permintaan. Nah, di permintaan biasanya nih, contohnya please tidy your room now. Tolong rapihkan kamarmu sekarang. Nah, itu biasanya permintaan. Atau would you like to make an orange juice for me? Maukah kamu membuatkan jus jeruk untukku? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada imperative sentence warning atau peringatan. Example-nya, don't bother me, jangan menyentuhku. Or say no to drugs, bisa diartikan sebagai katakan tidak pada narkoba. Itu adalah imperative sentence type warning. And then the next is about
Imperative sentence type advice. Advice adalah nasihat. Example-nya, you must study hard if you want to be success person. You must study hard if you want to be a success person. Atau bisa kita artikan sebagai kamu harus rajin belajar jika ingin menjadi orang yang sukses. And another example, you have to eat 3 times a day. Kamu harus makan 3 kali sehari. Itu adalah nasihat. And then yang selanjutnya adalah imperative sentence giving instruction. Nah, imperative sentence giving instruction adalah memberikan instruksi. Contohnya, wash the spinach and boil for 3 minutes. Cucilah bayam itu lalu rebus selama 3 menit. Atau contoh yang lainnya, please turn right at the crossroad. Silahkan belok kanan pada perempatan. Nah, itu adalah tentang imperatif. Kind of imperative. Command, request, and then advice, warning, and then instruction. Nah, why we discuss about imperative? Kenapa kita bahas tentang imperatif? Last week we have learned about procedural text. Minggu lalu kita sudah belajar tentang procedural text. Nah, di dalam language future atau bahasa atau penggunaan grammar dalam procedural text, di situ ada imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, di sini ibu akan berikan contohnya. Example-nya still same with like last week, masih sama seperti minggu lalu. Example-nya how to make fried rice. Nah, strukturnya masih ingat kan yang procedural text? Yang pertama itu adalah goal atau aims, biasanya judul, and then ingredients or materials kayak gitu ya, atau bahan-bahan, and then the last is step. Nah, biasanya commonly imperative sentence itu ditemukan, we can find it in the step, di dalam step atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah biasanya terdiri dari kalimat imperatif. Contohnya di situ bisa kita baca, slice the salads and garlic. Potong-potong atau potong bawang merah dan bawang putih. Nah, itu adalah kalimat perintah yang bentuknya giving instruction. Nah, jadi imperatif yang sering muncul dalam procedural text adalah giving instruction atau memberikan instruksi. Contoh yang lainnya atau another example, pour the oil into the pan and beat it. Atau tuangkan minyak ke dalam katel atau pan atau panggangan kayak gitu. And then cook a salad and garlic until it smells nice. Masak atau goreng potongan yang tadi, bawang merah dan bawang putih, hingga tercium bau yang enak. Nah, sehingga tercium bau bawangnya. Nah, itu adalah giving instruction, memberikan instruksi. That's about imperative sentence, correlation between procedural text and imperative sentence, atau hubungan dari teks prosedur dengan kalimat imperatif. That's all our discussion today about imperative sentence. If all of you have any question, please ask to me by comment in this video. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.